Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rika. Kali ini Bu Rika akan membahas materi mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor di sini ada dua, yaitu penjumlahan vektor secara analitis. Jadi masih ingat kan kalian tentang materi penjumlahan dan pengurangan matriks? Nah, prinsipnya hampir sama seperti itu. Mari kita coba. Jika diketahui vektor P 5 min 2, vektor Q 3, 4, dan R adalah penjumlahan dari vektor P ditambah dengan vektor Q, tentukan vektor R-nya. Untuk vektor R itu diperoleh dari penjumlahan vektor P ditambah dengan vektor Q. Prinsipnya sama dengan penjumlahan matriks, jadi komponen yang seletak kita jumlahkan. Vektor P-nya 5 min 2 ditambah dengan vektor Q-nya 3, 4. Kita jumlahkan yang seletak. 5 ditambah dengan 3, kemudian min 2 ditambah dengan 4. Hasilnya menjadi 5 ditambah 3 sama dengan 8, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Bisa anak-anak? Mudah kan? Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya kita belajar mengenai penjumlahan vektor secara geometris. Jadi di sini kita menentukan jumlah vektor dengan cara menggambar. Misal diketahui vektor U seperti ini, kemudian vektor V seperti ini, maka panjang U ditambah V bisa ditentukan dengan menggunakan yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga di sini artinya kita menggambarkan vektor U dulu, kemudian diteruskan dengan vektor V. Jadi di sini untuk ujungnya vektor U menjadi pangkalnya vektor V. Jadi berkelanjutan. Maka diperoleh U ditambah V hasilnya seperti ini. Ini yang dinamakan U ditambah dengan V untuk metode segitiga. Untuk metode berikutnya namanya metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang ini untuk titik pangkal vektor U sama dengan titik pangkal vektor V. Begini, jadi titik pangkalnya jadi satu. Di sini vektor U, di sini vektor V, maka ditarik vektor yang sejajar dengan vektor U dengan panjang yang sama. Ini juga vektor U, kemudian menarik garis yang sejajar dengan vektor V, maka hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V, ini dia vektor U ditambah dengan vektor V. Bisa anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke materi pengurangan. Pada pertemuan kali ini, selain kita membahas mengenai penjumlahan vektor, kita juga membahas mengenai pengurangan vektor. Kalau tadi juga secara analitis dan geometris, untuk penjumlahan sekarang pengurangan juga sama, menggunakan yang secara analitis dan secara geometris. Untuk yang secara analitis dulu, apabila ada vektor P 5 min 2, kemudian vektor Q komponennya 3, 4, sedangkan R adalah hasil pengurangan dari P dikurangi Q, maka tentukan vektor R. Sama seperti halnya penjumlahan tadi, vektor R itu diperoleh dari vektor P dikurangi dengan vektor Q. Hasilnya nanti menjadi pengurangan seperti pengurangan matriks. Gini ya, untuk vektor P-nya 5 min 2, vektor Q-nya 3, 4, sehingga dikurangkan masing-masing komponen yang seletak. Jadi 5 dikurangi dengan 3, negatif 2 dikurangi dengan 4. Hasilnya menjadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2,
negatif 2 ditambah dengan negatif 4 lagi menjadi negatif 6. Bisa ya anak-anak? Prinsipnya sama dengan pengurangan matriks. Nah, kita lanjutkan ke materi pengurangan vektor secara geometris. Sama halnya dengan penjumlahan vektor secara geometris, ada dua cara untuk pengurangan vektor secara geometris, yaitu dengan menggunakan metode segitiga yang pertama. Metode segitiga. Nah, dengan metode segitiga sama, berarti caranya dengan cara meneruskan, artinya titik ujung vektor sebelumnya menjadi titik pangkal vektor sesudahnya. Jadi di sini untuk mencari vektor U dikurangi vektor P, berarti kita menggambar vektor U dulu. Vektor U, kemudian vektor V. Kalau vektor V itu ke atas, maka negatif V itu ke bawah. Jadi ini ke bawah, ini menjadi negatif vektor V. Ini vektor U-nya. Jadi vektor U dikurangi vektor V hasilnya ini. Vektor U ditambah dengan negatif vektor V, artinya kan seperti itu. Nah, untuk metode yang berikutnya sama seperti penjumlahan tadi, metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini harus sama antara titik pangkal vektor U dengan titik pangkal negatif V. Berarti U-nya tadi sekian. Ini vektor U, kemudian vektor V-nya. Kalau tadi V begitu, di sini berarti gini ya. Ini negatif V. Maka kita tarik garis yang sejajar vektor U dan vektor negatif V. Ini negatif V. Ini juga U ke arah sana. Maka diperoleh, nah ini dia. Ini artinya U dikurangi negatif V. Sama kan hasilnya ini dengan ini. Nah, jadi pakai metode segitiga maupun metode jajar genjang, hasilnya pasti sama. Mengerti anak-anak? Nah, untuk materi berikutnya kita belajar mengenai panjang dari jumlah vektor yang mengapit suatu sudut serta panjang dari selisih vektor yang mengapit suatu sudut. Nah, perlu diingat rumusnya seperti ini. Jika ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan diketahui sudut yang diapitnya adalah theta, maka rumusnya menjadi panjang dari vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan kosinusnya theta. Gini untuk yang penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangannya, diperoleh rumus akar panjang vektor A dikuadratkan ditambah dengan panjang vektor B dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinusnya theta. Jadi yang membedakan antara kalau di sini penjumlahan, maka di sininya juga penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, maka di sininya juga pengurangan. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita harus menentukan panjang vektor A dan vektor B dulu.
Kalau pada rumus yang ini, permasalahan pada soal seperti ini berarti kita harus menentukan panjang vektor P dan panjang vektor Q terlebih dahulu. Mari kita cari panjang vektor P dulu ya di sini. Panjang vektor P itu sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan negatif 2 dikuadratkan. Hasilnya menjadi akar dari 5 kuadrat 25 ditambah dengan negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga panjang vektor P itu sama dengan akar 29. Untuk panjang vektor Q, kita cari akar dari komponennya berapa? 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga diperoleh panjang vektor Q sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan nanti ke formula penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Untuk yang pertama kita mencari yang penjumlahan terlebih dahulu. Untuk panjang vektor P ditambah dengan panjang vektor Q, maksudnya untuk panjang dari penjumlahan vektor P ditambah Q itu sama dengan akar dari panjang vektor P dikuadratkan ditambah dengan panjang vektor Q dikuadratkan ditambah dengan 2 kali panjang vektor P dikalikan dengan panjang vektor Q dikalikan dengan cosnya sudutnya di situ 60 derajat. Sama dengan akar panjang vektor P-nya akar 29, berarti akar 29 kita kuadratkan ditambah dengan panjang Q-nya 5 kuadrat ditambah 2 kali akar 29 dikalikan 5 cosnya 60 setengah. Begini ya. Sama dengan akar 29 dikuadratkan sama dengan 29 itu sendiri ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Duanya bisa dicoret sehingga hasilnya tinggal 5 akar 29. Kita jumlahkan 29 ditambah 25 itu sama dengan 54. Jadi 54 ditambah dengan 5 akar 29. Ini untuk hasil dari panjang jumlah vektor P plus Q. Sedangkan untuk panjang dari selisih vektor P dan vektor Q kita masukkan ke formula yang kedua. Sama dengan akar panjang vektor P dikuadratkan ditambah dengan panjang vektor Q dikuadratkan dikurangi ya dengan 2 kali panjang vektor P panjang vektor Q dikalikan dengan cosnya theta. Gini ya. Ini ya, karena tidak cukup nanti. Sama dengan akar panjang vektor P-nya tadi akar 29 dikuadratkan ditambah dengan panjang Q-nya 5 dikuadratkan dikurangi 2 kali akar 29 dikalikan 5 dikalikan cosnya sudutnya 60 derajat. Sama dengan akar 29 dikuadratkan 29 sendiri 5 kuadrat jadinya 25 dikurangi 2 kali akar 29 dikalikan 5 dikalikan cosnya 60 sama dengan setengah.
sehingga diperoleh akar 29 ditambah 25 tadi sama dengan 54, kemudian dikurangi dengan 2 dengan setengahnya bisa dicoret 5 akar 29. Ini anak-anak, ada yang belum paham? Jadi untuk menentukan seperti ini kita harus mencari panjang masing-masing vektornya dulu, baru nanti dimasukkan ke formula untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah bisa ya? Nah, supaya kalian bisa menerapkan semua contoh yang ada pada contoh-contoh yang tadi, maka anak-anak diharapkan untuk mencari contoh-contoh yang mirip, kemudian dikerjakan. Terima kasih, tetap semangat generasi penerus bangsa. Sampai ketemu di materi berikutnya.